Ya, beliau ini sahabat lama, ya, Dr. Sumardi. Ya, beliau adalah seorang praktisi di dunia kesehatan yang masih aktif mengajar, ya, Pak ya, masih mengajar dan masih aktif juga di staf sebuah rumah sakit swasta ya. Ya, nah, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, saya kembali ke Pak Pandoko tadi ya. Tadi ada nyinggung soal pajak ya. Nah, kita tahu pajak ini memang cukup menyulitkan ya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di para pelaku usaha khususnya UMKM. Tapi justru pajak merupakan porsi terbesar penyumbang pendapatan negara, ya. Sekitar 80 sampai 85% malah ya dari pajak. Artinya negara ini mengandalkan sektor ini dalam mendongkrak pendapatannya. Maka kita ini sebagai rakyat sekaligus adalah wajib pajak bagi negara. Kita ini investor sebenarnya. Sementara ada sumber daya alam yang begitu kaya, seolah tak memberi, seolah tak memberi banyak. Sudah menjadi maklumat bagi kita ya, bahwa Islam tidak menjadikan pajak sebagai objek utama pemasukan. Tapi, ya menurut ucapan Dakotan, bagaimana Islam mengelola sumber-sumber lain, ya, seperti kekayaan alam dan sebagainya sebagai sumber pendapatan negara. Silakan. Ya, langsung ke pertanyaan berat lah. Nggak berat-berat kali lah. Baru dimulai ya. Tapi ya sebagai seorang Muslim harusnya menjadi pemahaman kita bersama. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata shahibul ma'siyah. Tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak. Jadi di dalam Islam pajak ini tidak dibenarkan. Ya, itu yang pertama. Nah, karena negeri kita tidak menganut sistem Islam, ya, tidak menjalankan syariat, yang diberlakukan dalam negeri kita ini adalah sistem kapitalisme. Di dalam sistem kapitalisme perlu kita pahami bersama bahwa pendapatan negara itu hanya dari 3 aspek saja. Ya, hanya 3 aspek saja. Yang pertama itu hutang, kemudian investasi, dan yang ketiga adalah pajak. Bahkan ya, pemasukan negara itu 82%-nya itu dari pajak. Pajak dari mana? Dari rakyatnya. Dan ini fakta. 82% pendapatan negara itu dari pajak. Padahal kita tahu bersama bahwa negeri kita ini negeri yang sumber daya alamnya luar biasa. Ya. Mbak kata orang, tongkat dan kayu jadi tanaman. Tapi tak kita rasakan, ya, tak kita rasakan kekayaan alam kita. Ya. Karena memang sistem yang dianut saat ini, sistem kapitalisme, tidak menjadikan sumber daya alam itu sebagai pendapatan negara. Ya, pendapatan negara itu hanya diambil dari 3 tadi: utang, investasi, dan pajak. Justru ya 82%-nya itu pajak. Maka kalau kita lihat belakangan ini, ya pemerintah kita semakin gencar ya mau naikkan pajak pada rakyat, memungut pajak dari rakyat. Ini fakta. Ya. Nah, kenapa kita tidak menjadikan sumber daya alam kita itu sebagai pendapatan negara? Karena memang di dalam prinsip kapitalisme, ya, yang namanya sumber daya alam
yang sifatnya tidak terbatas itu tidak boleh dikuasai negara, harus diberikan ke pasar modal. Ya, siapa yang bisa menguasainya? Mereka-mereka yang punya modal. Ya, apakah rakyat biasa bisa menguasai sumber daya alam? Tidak bisa. Maka inilah yang terjadi. Ya, sumber daya alam kita justru dikuasai oleh para kapitalis, para cukong-cukong. Karena memang di dalam sistem kapitalis, sumber daya alam yang sifatnya tidak terbatas itu memang diserahkan kepada pasar modal. Siapa yang punya modal, dia yang bisa menguasai sumber daya alam. Nah, itulah yang terjadi. Nah, berkaitan dengan sumber daya alam, tentunya berbeda ketika Islam mengaturnya. Inilah perbedaan antara Islam dan kapitalisme. Di dalam sistem Islam, sumber daya alam yang sifatnya tidak terbatas itu adalah milkiyah ammah, ya, kepemilikan umum, yang hasilnya harus diserahkan kepada umat, kepada masyarakat. Kata Rasulullah SAW, an-nasu syuraka'u fi salas. Di redaksi yang lain dikatakan al-muslimuna syuraka'u fi salas. Al-kala wal ma' wan nar. Jadi kaum muslimin itu berserikat atas 3 hal. Al-kala, padang rumput, al-ma, air, dan an-nar, api. Nah, ini semua sifatnya tidak terbatas. Maka tidak boleh dikuasai oleh individu, swasta, ataupun asing. Harus dikelola oleh negara yang hasilnya harus diberikan kepada masyarakat. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan wasamanu haramun. Bahkan menghargainya saja, menetapkan harga pada ketiga hal ini suatu keharaman. Ini jauh berbeda dengan sistem kapitalisme yang ada saat ini, yang justru tidak mengandalkan sumber daya alam yang begitu luar biasa ini untuk kemaslahatan umat. Justru pajak yang ditingkatkan, akhirnya apa? Masyarakat semakin tercekik, ya, pengusaha kecil juga semakin menjerit, bahkan banyak yang gulung tikar. Ini terjadi. Nah, itu perbedaan antara sistem kapitalisme yang ada saat ini, yang diadopsi negeri kita ini, yang sudah merdeka 81 tahun, justru, ya, kalau saya bilang salah arah. Akhirnya apa? Kemerdekaan yang kita harapkan itu justru tidak kita rasakan. Ya, tidak kita rasakan. Itu. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas tanggapannya mengenai pengelolaan pajak dan bagaimana mengelola sumber daya alam menurut syariat Islam. Dan memang kalau kita bicara ekonomi itu tidak terlepas dari kebijakan negara, ya. Ya. Dan kebijakan ini sangat ditentukan sekali oleh yang namanya kedaulatan politik. Nah, ya, kita sekarang pindah ke politik, ya. Mungkin saya ke Ustaz